Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mengobati kelinci saya yang terkena tungo atau skebis atau disebut juga gudik dengan mudah dan cepat. Hanya berapa menit sudah rontok. Dengan bahan ini bahannya itu mudah didapat di toko-toko dan apotek, yaitu minyak kayu putih, teman-teman. Jadi teman-teman tidak pusing atau tidak bingung mencari obat oles atau obat tetes yang manjur. Ini mungkin rahasia saya, teman-teman, tapi saya akan beritahu kepada teman-teman peternak pemula, obat yang saya gunakan ini sangat manjur, terbukti. Minyak kayu putih kita cuma teteskan di telinganya yang terkena skebis seperti ini. Nah, ini terkena skebis tapi cuma sedikit. Oke, kita langsung saja kita tetesin. Kita teteskan sedikit-sedikit saja, teman-teman, karena minyak kayu putih ini panas, jadi kasihan kelincinya kalau terlalu banyak nanti bisa kepanasan. Kita kasih secara merata biar yang terkena gudik yang tidak terlihat bisa ikutan rontok. Kita gosok-gosok saja supaya merata. Nah, di dalam telinganya terkena skebis dan ada yang di dalam, jadi kita harus selain mengoleskan minyak kayu putih ini juga harus bersama menyuntik dengan Wermectin, jadi supaya cepat sembuh dan sehat. Kita menyuntiknya harus berulang-ulang, jadi biar sembuhnya itu tidak kembali lagi skebisnya, karena skebis kalau tidak sampai tuntas akan cepat kembali lagi. Jadi kita harus benar-benar ekstra merawat kelinci kita. Dibilang mudah merawat kelinci, memang mudah karena tinggal ngasih makan, tapi cara perawatannya yang sudah saya alami itu agak ribet. Jadi teman-teman harus paham betul karakter kelinci dan makanannya harus dijaga. Sirkulasi udara harus dapat, karena sirkulasi udara itu sangat penting biar tidak mengakibatkan jamur dan mengurangi
resiko kembung, panasan. Dan kita harus memperhatikan kelinci kita dan selalu mengecek apakah terkena skabis atau tidak, karena sedikit saja skabis kalau tidak diobati dia akan cepat merambat dan menjadi banyak. Jadi kita harus sering-sering mengecek. Dan kalau saya itu perawatannya biasanya 1 bulan terkena skabis atau tidak, selalu saya suntik dengan Wormectin. Jadi biar penanggulangannya tidak terlalu parah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini baru saja dioles. Nah, sudah bisa dibersihkan seperti ini. Walaupun belum rontok semua, jadi langsung bisa rontok. Nanti saya akan perhatikan yang terkena skabis lebih parah, jadi kalau ini hanya sedikit-sedikit. Setelah ini akan saya suntik biar cepat sembuhnya. Di sela-sela kuku memang sela-sela kuku memang banyak skabis yang terlihat. Jadi pertama memang di sela-sela kuku, dan dia menggunakan untuk menggaruk-garuk kepala, telinga. Jadi kepala dan telinganya sering terjangkit skabis ini. Nah, ini yang terkena skabis parah. Jadi ini kelinci hailaku pejantan. Ini sudah saya suntik teman-teman, tapi belum saya kasih minyak kayu putih. Jadi tuh di dalam telinga sangat tebal. Kita tetesin saja sedikit, lalu kita ratakan pinggir-pinggir telinga. Usahakan merata teman-teman, karena di bagian bulu yang tebal tidak terkena minyak kayu putih. Jadi kita ratakan saja. Karena minyak kayu putih panas, jadi dia meronta-ronta, mungkin kepanasan. Ini banyak ini di hidung, di area dekat mata. Nah, di hidung ini tebal ini teman-teman. Ini tebal sekali. Kita tetesin aja agak banyak, jadi tuh kan dia meronta-ronta.
Nah, kalau di area dekat mata kita kasih sedikit-sedikit saja karena takutnya kena matanya, kasihan. Di kaki itu banyak teman-teman. Memang perawatannya itu agak sulit kalau menurut saya, tapi kalau kita mau belajar ya alhamdulillah bisa. Jadi teman-teman yang budidaya kelinci, beternak kelinci, kalau mau beternak kelinci jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah kasihan, kelincinya bisa mati dan lalu teman-teman frustasi dan menjual kelincinya kembali. Intinya kita harus belajar sama teman-teman yang sudah beternak kelinci yang sudah besar. Kita sharing-sharing, kita bertanya, kita silaturahmi biar kita dapat ilmu dengan perkelincian. Nah, untuk pemula saya sarankan jangan banyak indukan dulu. Belilah indukan satu pasang saja, jantan betina. Lalu setelah beranak kita besarkan saja anak-anaknya, jangan langsung beli indukan baru atau gimana, biar kita tahu karakter kelinci kita. Karena memahami hewan itu harus benar-benar seperti keluarga sendiri. Jadi kalau tidak diperhatikan, asal diberi makan, hewan tidak akan hewan tidak akan nyaman. Jadi butuh kenyamanan dan terbiasa dengan kita, agar kita bisa memahami benar karakter para kelinci kita, keluhannya apa, kenapa tidak mau makan, dan cara penanggulangannya gimana. Nah, itu kita harus sharing-sharing sama teman-teman yang sudah profesional, yang sudah beternak cukup lama. Jadi semoga saja beternak kita sukses dan berhasil. Yang paling sulit itu kalau di dalam kuping, di dalam telinga itu banyak yang kita tidak bisa jangkau. Jadi perhatikan di dalam telinga itu, kalau terkena skabis biasanya tebal di dalam tuh. Jadi harus kita cek minimal seminggu 2 kali kita cek. Ini sangat tebal teman-teman, langsung rontok tanpa menunggu beberapa menit, langsung oles. Hanya 1 menit kurang sudah bisa rontok. Jadi kalau kita
biarkan sampai besok, mungkin akan rontok semua. Jadi kita kalau belum rontok, besoknya kita kasih lagi sampai tuntas dan tidak muncul lagi skebis itu. Jadi kelinci kita akan sehat dan gemuk. Kalau terkena skebis itu kelinci akan kurus dan tidak nafsu makannya tidak akan seperti kelinci gemuk, teman-teman. Jadi dia akan murung, tidak mau makan, dan biasanya sering garuk-garuk. Jadi sebenarnya penting untuk kita menimbang kelinci, jadi supaya tahu bobotnya itu berkurang atau enggak. Jadi kalau berkurang pasti ada masalah pada kelincinya, itu harus kita amati supaya kita tahu kelinci ini kenapa dan apakah sedang birahi atau terkena penyakit. Sebenarnya kasihan melihat kelinci terkena skebis ya. Dia akan murung, tidak mau makan, dan banyak mungkin tubuhnya akan gatal, tubuhnya kurus, tidak akan birahi, birahinya menurun, untuk kualitas produksi akan tetap menurun. Baik jantan maupun betina kalau terkena skebis pasti akan menurun birahinya. Apalagi betina. Kalau jantan masih bisa dia mengawini, tapi untuk membuahinya itu biasanya kurang atau tidak ngisi. Jadi kita perhatikan benar-benar itu. Oke teman-teman, kita akhiri videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan komen atau like, dan sarannya kalau ada mohon di komentar agar kita belajar bersama-sama dalam beternak kelinci. Oke, di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuping panjang, minyak kayu putih, solusi mantap.